sama saya merangkum dari satu jurnal. Mungkin saya presentasikan dari hasil yang saya rangkum. Yang pertama ini dari Mas Bram. Kalau Mas Bram ini dia analisa nilai optimum reduksi getaran akibat variasi kombinasi kekakuan DVA pada boring bar terhadap kombinasi karet dengan jumlahnya ada 4 macam, ada yang 2, 3, 4, dan 6. Kemudian dia memvariasikan dari pemotongannya sekitar 0,4 sampai 1 mm. Kemudian saya sebenarnya banyak yang disingkat-singkat, Bu. Ini saya masukin step-stepnya kayak gitu, biar ada bayangan. Terus ini simulasi yang Mas Bram lakuin. Kemudian ini ada bagian-bagiannya, ada insert. Kemudian ini bentuk variasinya. Kemudian ini kesimpulannya. Jadi dari yang hasil TA-nya Mas Bram ini, hasil reduksi respon getaran terkecil itu dari arah sumbu X, Y, dan Z. Berasal dari variasi DVA yang sama, yaitu DVA 3. DVA 3 itu yang kombinasi NA-NA. Kemudian pemotongan depth of cut itu saat kombinasi NA karena memiliki daerah redaman yang paling lebar dan yang paling dalam. Kemudian untuk yang Mas Deka ini pemodelan dan analisa respon getaran boring bar pada internal turning akibat pengaruh variasi jumlah dan jenis karet DVA pada gaya pemotongan tipik. Lebih banyak variasinya. Ada 78, kemudian dia itu memvariasikan di kekakuan DVA-nya divariasikan dengan memutar knob yang menggerakkan cantilever beam sebagai kekakuan DVA ke arah aksial. Kemudian sebenarnya kurang lebih sama kayak Mas Bram juga, banyak yang disingkat. Ini juga sama. Kemudian ini geometrinya. Ini. Kemudian ini grafiknya dan ini kesimpulannya. Respon gerak Mas Ring dengan natural rubber akan mampu tetap stabil pada gaya yang lebih kecil pada 2-5 karet DVA. Namun mampu tetap stabil pada gaya yang lebih besar pada 5-8 karet DVA. Customized boring bar dengan 8 natural rubber DVA merupakan desain boring bar dengan daerah operasi stabil paling luas. Kemudian ini ada 45 variasi cutting parameter typical finishing pada penelitian ini, di mana regular boring bar-nya ini mampu melakukan proses boring pada 6 variasi cutting parameter. Seperti itu, Bu, kalau untuk yang summary TA. Kalau untuk yang jurnal, apakah sudah terganti, Bu? Belum? Masih yang TA ya, Bu? Ya. Ini nanti kamu ke validasi atau tidak? Saya yang analisa, Bu. Analisa ya? Iya. Kemudian ini untuk summary jurnalnya, ini analysis of the vibration characteristic of a bearing bar with a variable stiffness dynamic vibration absorber dari ini dia lebih menjelaskan tentang karakteristik dari vibrasi itu seperti apa, dan dia memvariasikan di kekakuan DVA-nya. Kemudian ini dynamic models dari boring bar-nya. Kemudian seperti ini step-stepnya, dan ini grafik yang dihasilkan. Ini ada
grafik boring bar tanpa DVA dan dengan DVA. Kemudian kesimpulan yang bisa ditarik. Yang ini apa? Gambar ini, surface, yang surface. Nah, ini bawahnya ini gambar apa? Kalau ini 3 dimensi, Bu. 3 dimensi dari stiffness-nya itu? Iya, dari stiffness-nya, Bu. Dia menggunakan untuk membuat grafiknya ini disebutkan nggak? Oh, sebentar, Bu. Dia software-nya seperti itu ya, Bu? Untuk menunjukkan grafiknya itu. Dia itu menggunakan dia cuma menjelaskan pakai FRF. Dia nggak menyebutkan software apa sih, Bu? Gitu ya. Ya. Baik. Dilanjutkan. Itu bagus ya. Coba grafiknya tadi. Oh, ya. Coba lihat grafiknya tadi, mungkin bisa kita tiru ya. Kalau misalnya ini ada variasi K yang ke arah sana itu apa? Ini X, Y, Z ya, ke arah Z. Itu adalah variasi K. Ya, ke arah sana itu adalah variasi K. Ini ke arah dalam sana ya. Nah, itu variasi stiffness K Newton per meter. Jadi semakin K-nya semakin naik, ya berarti untuk grafiknya dia juga semakin naik. Ya, grafik frekuensi natural yang kedua dia naik, tapi frekuensi natural yang pertama dia turun. Ya, frekuensi natural yang pertama dia turun. Seperti gambar di atasnya kan begitu. Ya, semakin naik, ini turun. Ya, baik. Baik. Sebelumnya saya mau bertanya, Bu, dari rangkuman yang saya buat, grafiknya itu rata-rata yang udah diberikan DVA itu polanya pasti yang peak 1 itu dia awalnya tinggi, terus 2 itu pasti melandai. Apa seperti itu terus ya, Bu, polanya? Nah ya ini tergantung dari K-nya. Dari K. Ya. Kalau dilihat dari ini grafik ini, coba diperbesar, Alir. Yang atas itu. Nah. Ini ya. Ini kita lihat. Ini kan variasi boring bar tanpa. Ya, tanpa. Oh, ini tanpa DVA itu yang hitam itu. Ya, yang dengan DVA itu yang merah, hijau, kuning, biru. Ya, dengan ditambahi DVA dengan K yang berubah, ya, semula 4, 10 pangkat 5, 6, 8 dan 10, ya, dia akan begini, ya, bentuknya akan begini. Nah, dari rendah kemudian tinggi. Kemudian yang hijau rendah, kemudian tinggi. Kemudian sampai di yang ini, yang biru semakin kaku dia tinggi, kemudian yang ini rendah. Jadi memang ada polanya. Ya. Untuk permesinan daerah stabil itu yang di bawahnya 1 ini. Ya, di bawahnya 1 itu adalah daerah stabil. Jadi kalau misalnya kita operasikan mesin itu, ya, itu dengan frekuensi operasional sekitar 0,5 misalnya ya, 0,5 rasio frekuensinya, kita menggunakan K yang hijau, itu kecil sekali daerah stabilnya. Ya, daerah stabilnya dia kecil sekali.
Kita kan kalau mengerjakan sesuatu itu kan tidak selalu kecepatannya konstan ya, kadang berubah gitu ya, kadang naik turun gitu ya, sehingga dia kondisi amannya itu kecil ya, karena daerahnya kecil di bawah ini yang hijau ini ya. Tapi kalau kita menggunakan DVA dengan K yang lebih keras ya, lebih besar, itu yang daerah biru itu ya, yang di daerah biru. Jadi dia yang di bawah 1 itu kondisi stabil itu dia lebih luas. Jadi dengan kecepatan kita operasional, kita nggak bisa menjaga dengan kecepatan konstan, itu kadang naik kadang turun. Jadi dia lebih stabil di sini ya, lebih luas daerah stabilnya. Nah, ini yang akan kita cari ya, sehingga kalau kita mengerjakan sesuatu ya dalam proses permesinan, kita tidak bisa menjaga kecepatan itu konstan ya, pasti berubah ya, dengan daerah yang lebar ini kita bisa mendapatkan kondisi yang stabil lebih luas ya, lebih luas, sehingga kondisi stabil itu akan menyebabkan permukaan benda kerja itu halus ya. Kalau tidak stabil berarti dia akan bergetar ya, kalau tidak stabil dia bergetar, dan getaran itu menyebabkan permukaannya jadi kasar. Getaran saat proses machining ya, saat proses pengerjaan pembuatan lubang atau milling ya, itu yang disebut chatter ya, getarannya itu disebut chatter ya. Jadi kalau misalnya terjadi getaran ya, hasil permukaan benda kerja itu menjadi kasar ya, menjadi kasar, sehingga kita ingin mencari agar kondisinya stabil ya, agar kondisi benda kerja atau kapahat itu stabil, sehingga hasil permukaannya nanti menjadi halus ya, begitu ya. Jadi untuk K itu memang mempengaruhi daripada daerah stabilnya ya, tapi tergantung daripada K-nya ya. Baik, diteruskan Alif. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk kesimpulannya, kekakuan DVA itu terhadap rasio frekuensi. Nah, dari kesimpulan ini, untuk rentang 0 sampai 2,2 itu dibagi 2, yaitu frekuensi rendah yang A dan frekuensi tinggi di yang daerah B. Nah, garis pemisah terletak pada rasio sekitar 1,55. Di area B ini, boring bar memiliki efek pengurangan getaran yang tinggi. Tetapi di A ini ada 2 peak di mana rasio amplitudenya sangat tinggi. Kemudian di antara 2 peak ini ada lembah yang merupakan kurva optimal. Kemudian dalam studi sebelumnya itu, tujuan optimasi itu untuk menyamakan ketinggian 2 peak. Tapi dalam prakteknya, frekuensi eksitasi ini merupakan nilai tertentu untuk kondisi pemrosesan tertentu. Jadi intinya 2 peak ini tuh tidak bisa untuk solusinya, yaitu dengan memilih kekakuan DVA yang sesuai dengan frekuensi yang berbeda dari gaya eksitasi. Kemudian dari penelitian ini
ada rasio frekuensinya dibagi menjadi 6 bagian seperti yang tertera di sini. Kemudian dengan rasio frekuensi yang berbeda ini, rasio amplitudo menunjukkan perubahan yang sangat berbeda, yaitu dengan bantuan pemilihan kekakuan DVA yang tepat. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Ini papernya bisa dipakai, ya. Jadi bisa dimasukkan nanti. Tolong dicari lagi paper yang lain ya. Baik, Bu. Ya, dibuat seperti ini ya. Silakan. Baik. Berikutnya siapa? Sebentar Ibu tak izin dulu ya. Lagi demam, Bu. Nggak enak badan. Oh gitu. Iya. Iya. Yeah. Makan yang banyak ya. Udah banyak, Bu. Udah banyak. Izin saya screen, Bu. Ya. Ya, sudah terlihat, Bu. Ya, kebetulan artikel saya sama Alir sama, jadi mungkin bisa agak nyambung ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Bu Wiwi. Jadi pada siang hari ini saya akan mempresentasikan secara singkat saja mengenai artikel yang sudah saya baca mengenai analysis of the vibration characteristics of a boring bar with a variable stiffness dynamic vibration absorber. Ya, bisa dari introduction ya. Jadi dalam eksperimen dalam paper ini bisa ketahui bahwa pasif dan aktif methods itu bisa digunakan sebagai metode untuk mengurangi getaran. Jadi metode passive vibration ini sudah digunakan para engineering untuk waktu yang sudah lama. Jadi juga sarjana-sarjana sebelum memfokuskan ini pada struktur mekanismenya, lalu bahan boring barnya, dan teori dari passive damping. Dari teori-teori di atas itu dapat didetermine bahwa dengan menggunakan material carbon rod, desain boring barnya ini bisa lebih panjang lagi overhang L per D-nya. Lalu dari eksperimen yang sudah dilakukan itu mendapatkan hasil bahwa proses stabilitas ini menunjukkan bahwa proses stabilitas itu tergantung dari rasio boring bar overhang ke diameternya. Begitu. Lalu bisa dapat juga dari paper ini bahwa kekakuan DVA ini bisa berubah dengan mengubah panjang overhang DVA-nya. Eksperimen ini DVA yang digunakan itu adalah ada yaitu dua rubber bushes. Jadi dan setelah disimulasi hasilnya itu menunjukkan bahwa kekakuan pada DVA ini menimbulkan radial stiffness dan shear stiffness dari rubber bushes-nya. Nah, untuk metode passive vibration-nya ini, itu masalah terbesarnya itu adalah kemampuan untuk adaptasinya itu buruk. Jadi ketika menggunakan passive DVA, efek dari penyerapan getaran itu dipengaruhi oleh parameter DVA dan parameter pemotongannya. Ketika parameter pemotongan berubah, maka DVA bekerja tidak maksimal. Nah, tetapi passive vibration, metode passive vibration ini itu sering digunakan sama engineering karena memiliki struktur yang simple dan
memiliki keandalan yang tinggi. Mungkin keandalan yang tinggi itu dimaksudnya mudah digunakan mungkin ya. Nah, yang sesuai sama setelah saya sampaikan tadi bahwa problemnya passive vibration ini itu adalah penggunaan passive damper itu tidak bisa disesuaikan ketika parameter pemotongan itu berbeda. Nah, di eksperimen ini itu variabel kekakuan DVA ini dianalisis, dan kekakuan DVA ini juga di-provide by two rubber bushes yang ditaruh di dalam DVA. Nah, untuk parameternya sendiri, parameter kekakuan DVA itu diambil dengan menekan secara aksial. Bisa dilihat dari sini gambar 1. Jadi pada gambar 1 ini DVA itu terdiri dari mass block, damping, oil. Dan pada gambar 2, boring bar ini memiliki 3 gaya dalam proses pemotongannya. Yang pertama itu axial force, lalu ada tangential force, dan radial force. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di tabel ini ya. Jadi di sini ada tabel boring bar dengan DVA dan boring bar tanpa DVA. Jadi bisa dilihat di sini ada equivalent stiffness dan equivalent mass-nya. Jadi nilai kekakuan dan massa dari boring bar ini dengan DVA itu lebih rendah dari boring bar biasanya. Jadi boring bar dengan DVA ini lebih rendah daripada yang tanpa DVA. Alasan utamanya itu adalah bahwa untuk mendapatkan DVA, rongga silinder itu diproses di ujung boring bar. Nah, dibandingkan dengan respon reguler boring bar, frekuensi natural dari boring bar ini meningkat dari 225,60 menjadi 268,62. Yang artinya boring bar with cavity rigiditas yang tinggi dan menunjukkan bahwa boring bar with cavity lebih stabil jika dibandingkan dengan boring bar yang reguler atau tanpa DVA. Nah, rasio amplitudo itu mencapai titik maksimum ketika rasio frekuensi bernilai sama dengan 1. Maka kondisi ini, frekuensi eksitasi atau frekuensi operasi ini yang digunakan mendekati frekuensi natural boring bar. Yang artinya boring bar ini bekerja mengarah ke di saat kondisi resonansi. In addition, jadi ketika rasio frekuensi kurang dari 1,4, rasio amplitudo dari batang bor ini yang tanpa DVA itu lebih besar daripada 1, lebih besar dari 1. Menunjukkan bahwa amplitudo getaran batang bor itu lebih besar dari perbedaan statisnya. Yang berarti bahwa rentang frekuensi di mana batang bor dapat memotong secara stabil itu sangat sempit. Nah, dengan menambahkan DVA, boring bar ini memiliki sistem 2 derajat kebebasan atau 2 degree of freedom dengan 2 puncak. Terdapat satu area yang muncul ketika rasio itu kurang dari 1. Nah, dengan kata lain, penambahan DVA itu memperluas rentang frekuensi di mana boring dapat memotong secara stabil, memiliki efek positif pada peningkatan stabilitas batang bor. Nah, dengan berkembangnya kekakuan DVA, jadi kedua puncak itu akan pindah ke sebelah kanan seperti gambar yang tadi ditekan alir ya. Itu akan pindah ke kanan dan amplitudo rasio yang puncak sebelah kiri itu akan meningkat. Sementara amplitudo rasio yang puncak sebelah kanan itu akan menurun. Di saat yang bersamaan juga jangkauan frekuensi di antara dua puncak ini akan meluas, akan expanded. Pada umumnya variabel
bisa beradaptasi pada frekuensi eksitasi yang berbeda-beda. Nah, di mesin ini juga terdapat beberapa parameter pemotongan, termasuk kecepatan pemotongannya, kedalaman pemotongan, dan cutting feed yang dipilih berdasarkan bahan materialnya yang berbeda-beda dan kualitas dari alat kerjanya. Nah, lalu pada di gambar satu tadi itu stiffness of the DVA ini you provide sama tuh rubber buses ya. Jadi the fiber getarannya ini akan menyebabkan mass block itu mengarah ke arah radial. Nah, kekakuan radial DVA itu dapat disesuaikan dengan memutar knob di ujung DVA untuk mengubah kompresi SDVA ke SDVA ke arah aksial. Ketika knob berputar secara clockwise, SDVA akan meningkat dan kekakuan radial pada DVA juga akan meningkat. Keterbalikannya, jika knob bergerak secara counterclockwise, SDVA akan menurun, kekakuan radial juga akan menurun. Maka dari itu, kunci dari masalahnya adalah menemukan hubungan antara kekakuan radial dan kompresi aksial SDVA. Ya, untuk SDVA ada di gambar 12 ya. Ini. Lalu untuk boring eksperimennya, jadi eksperimen boring ini dilakukan untuk menganalisis efek penekanan getaran dari boring bar dengan kekakuan DVA. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Nah, pada gambar 16 ini benda kerja silinder berongga dengan diameter 100 mm diameter dalamnya. Untuk di luarnya itu 160 mm. Dengan bahannya itu adalah C45E4. Nah, dapat diketahui juga bahwa frekuensi eksitasi itu dapat disesuaikan dengan mengubah kecepatan spindle. Untuk poin konklusinya itu yang bisa diambil adalah jadi boring bar dengan variabel kekakuan DVA dalam rentang frekuensi tertentu, amplitudo rasio dapat berkurang dari 1. Lalu di penelitian sebelumnya, tujuan optimasi itu adalah untuk menyamakan ketinggian dua puncak di atas jarak frekuensi eksitasi yang besar. Namun dalam praktiknya, frekuensi eksitasi pada umumnya merupakan nilai tertentu untuk kondisi pemrosesan tertentu. Artinya adalah membuat dua puncak sama tingginya itu tidak dapat memberikan parameter yang optimal. Oleh karena itu, dalam praktiknya, yang terpenting adalah memilih kekakuan yang tepat dari DVA sesuai dengan frekuensi gaya eksitasi yang berbeda. Mungkin untuk summary artikelnya sampai situ, Bu. Ya, bagus. Ya, sudah ada kemajuan. Ya, mungkin nanti minggu depan ditambah lagi ya. Iya, Bu. Izin share yang TA-nya, Bu. Ya, silakan. Apa sudah terlihat? Ya. Jadi saya lebih mendalam. Reguler itu berarti tanpa DVA. Ya, tanpa DVA kalau dihitung ya, itu dia mempunyai kekakuan. Ya. Kemudian di sini boring bar itu mau dipasang DVA. Mau dipasang DVA, dia dengan melubangi boring barnya. Ya, kalau boring barnya dilubangi, tentunya K-nya juga berubah. Ya, nah berubahnya itu tidak lebih dari 5% itu. Ya, sehingga dengan penambahan atau dengan penambahan DVA, ya, boring bar aslinya ya yang sudah dilubang itu tidak berubah K-nya. Ya, karakteristik dari atau
frekuensi, ya, spesifikasi dari boring bar-nya itu tidak berubah dari aslinya, ya, hanya berkurang sekitar 5% aja. Ya, kalau lubangnya itu besar, kemudian dia berongga dalam gitu ya, nanti K-nya juga berubah, ya kan? K-nya juga berubah dari yang aslinya, ya, aslinya sebelum dipasang DVA. Ya. Jadi pemasangan DVA, penggunaan DVA ini sebenarnya hanya memberi lubang di mana pengaruh lubang itu tidak signifikan, ya, terhadap kekakuan dari boring bar yang asli. Ya, jadi memang sudah seperti itu ya Bu ya, harus berkurang 5% ya. Dirancang agar tidak berubah sistem utamanya, gitu ya. Boring bar-nya nanti sebagai sistem utama, ya. Jadi dengan kekakuan yang hampir sama, ya, baru kita beri DVA. Ya, kalau misalnya boring bar-nya itu berubah, ya, 40%, gitu nanti berubah juga yang lain-lainnya. Ya, yang tapi memungkinkan nggak Bu, kalau misalnya sampai 40% gitu? Apa nggak memungkinkan juga? Bisa memungkinkan kita melubangi banyak gitu ya. Terus nanti sifatnya sudah berbeda, ya. Kita menambahkan DVA itu yang semula dia frekuensi naturalnya di tempat tertentu, ya dia nanti bergeser, ya. Nah, DVA kita yang dipasangkan sudah tidak berarti lagi, kan? DVA itu hanya untuk mereduksi yang daerah yang kita inginkan, ya. Kalau dengan melubangi dia bergeser, kemudian kita pasang DVA, ya berbeda nanti, ya, berbeda nanti hasilnya, begitu ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi untuk Safira ini dia memvariasikan K-nya, ya, K sama massa. Iya Bu. K sama massa. Ini dia menggunakan apa? ANSYS. Iya, ANSYS. Baik. Seberapa K-nya, seberapa massanya? Belum ya? Belum Bu. Alfa, ini nanti kamu validasi ya? Iya Bu. Sudah tahu validasi bagaimana? Sebenarnya masih bingung sih Bu. Kemarin kan di bayangannya membuat simulasi dari eksperimennya yang sudah dilakukan sama Mas Put. Tapi pas saya baca lagi, bukannya parameternya itu sama kayak yang dilakukan sama Mas Deka ya Bu. Nanti apakah hasil akhirnya bukannya nanti jatuhnya sama atau gimana Bu? Ya, jatuhnya harusnya sama. Yang dicari adalah kesamaannya antara yang eksperimen dengan simulasi. Ya, jadi untuk alfa topiknya dititik beratkan di validasi. Ya, jangan sampai bingung. Ya, validasi itu meneliti dua-duanya, simulasi dan eksperimen. Ya, sementara ini kamu seperti membuat simulasi. Ya, data yang kamu dapat dari eksperimen, ya, parameter-parameter itu nanti yang dimasukkan ke simulasi. Ya, yang punyanya Mas Deka itu saat dia merancang. Ya. Jadi ada beberapa tahapan. Saat
tidak merancang itu disesuaikan dengan pasaran. Ya, bahan yang ada di pasaran apa itu yang dirancang. Ya, kemudian dibuat. Ya, dibuat kemudian dieksperimenkan. Ternyata hasil dari eksperimen itu sesuai dengan kondisi mesinnya. Ya, kalau yang tadi perancangan itu dianggap kondisi mesin ideal. Ya, ternyata setelah dieksperimennya kan, ya, itu nanti dipengaruhi oleh kondisi mesin. Nah, sekarang dari kondisi mesin tadi itu kamu masukkan ke simulasinya. Ya, kamu membuat simulasi lagi, parameternya itu disesuaikan dengan apa yang dieksperimenkan. Ya, nah itu nanti simulasinya itu harus sesuai, harus berimpit, ya, harus berimpit. Ya, bukannya punyanya Deka tadi berimpit, belum. Ya, karena dia kondisinya ideal. Ya, nah, punyamu nanti diusahakan harus berimpit. Gimana caranya? Ya, nanti kita belajar di situ. Ya. Paham ya? Ya, Bu. Udah paham. Ya. Baik. Ini sekalian Ibu tanggapi yang punyanya Alir. Ada Alir? Ya. Ada Ibu. Alir bisa mendengar ya? Bisa Bu. Ya, baik. Nanti berasal dari PA-nya Mas Deka dan Mas Bram, ya, yang dia memvariasikan rubbernya. Rubbernya dia divariasikan NA tadi, ya, susunannya. Ya. Nah, untuk kamu topiknya adalah optimalisasi, mencari karet DVA yang optimum. Ya, bagaimana yang optimum? Ya, itu optimum itu masing-masing apa ya? Masing-masing mesin atau masing-masing orang, ya, persepsinya berbeda-beda. Optimum kayak cantik gitu ya. Cantiknya Probo menurut Probo sama Lutfi tentunya berbeda, ya. Nah, itu juga optimum, ya. Optimum itu ya, di sini yang optimum itu kalau misalnya memiliki daerah stabil yang besar. Ya, itu nanti yang kita cari. Ya, jadi dengan memvariasikan susunan rubber NA yaitu natural dan neopren, ya, nanti kita buat gambar yang 3 dimensi tadi. Ya, yang bentuknya tadi begitu, ya, kemudian daerah yang luas, ya, yaitu yang kita cari. Ya, yang kita cari. Ya, optimalisasi. Nah, untuk Faisal itu juga optimalisasi. Optimalisasi dari DVA yang terdiri dari cantilever tadi. Ada massa dengan ada tangkainya dikit tadi, silinder yang kecil. Ya, itu nanti yang kita variasikan Faisal, ya. Untuk panjangnya berapa, ya, diameternya berapa, ya. Mungkin kalau misalnya ini, ya, kita coba mengoptimalisasi dimensi daripada K-nya tadi. Bisa saja nanti masukkan juga masanya. Masanya berapa, K-nya berapa, nanti
optimumnya bagaimana. Ya, jadi untuk Faisal itu adalah optimalisasi DVA ya, yang bentuknya massa dan massa apa ya ini ya? Ya, nanti kita cari namanya apa? Ya, massa cantilever. Ya, massa yang menggantung itu. Ya, jadi sudah ada topik untuk alir. Kemudian alfa, validasi, Faisal itu adalah optimalisasi untuk TA-nya. Siapa yang mau laporan? Bu, mohon maaf, mau bertanya. Ya, silakan. Mau cross-check, jadi untuk topik saya itu optimalisasi mencari karet DVA. Ini berarti sebenarnya kurang lebih sama kayak Mas Bram dan Mas Deka, cuman di variasi ini itu yang harus dicari lagi ya Bu, atau gimana Bu? Ya, kalau Mas Bram ya itu nanti ada dia belum membuat grafik yang tadi, yang 3 dimensi tadi, ya. Dia hanya mencari reduksi yang maksimum. Ya, reduksi yang maksimum. Tapi dia belum mencari luas daerah stabilnya di mana. Ya. Kalau Mas Deka dia sudah mencari luas daerah stabilnya, tapi variasinya belum banyak. Ya, variasinya belum banyak. Hanya dia memvariasikan neopren saja, ya, belum yang diselang-seling begitu. Baik Bu, berarti untuk variasi penempatan mohon maaf Bu, jadi untuk variasi penempatannya itu saya pakai NA aja atau sama kayak Mas Bram kayak gitu Bu? Untuk bisa nanti kita cari variasinya, apakah nanti kalau Bram itu kan 4 natural, 4 neopren atau NA gitu ya. Nanti kita cari ya. Oh iya baik Bu, terima kasih. Ya, ini kenapa kok kita variasikan itu? Ya, dengan variasi NA itu maka kita bisa mencari kekakuan yang lebih kecil lagi, ya, range-nya lebih kecil lagi. Neopren tidak hanya natural, ya, kita bisa mencari kakai dari susunan neopren sama natural, ya. Kalau tadi kan 4 10 pangkat 5, 6 10 pangkat 5, ya, 8 kali 10 pangkat 5. Nanti kita punya range yang lebih rapat lagi. Ya, baik. Gitu, alir ya. Ada pertanyaan dari 3 ini? Baik Bu. Baik, silakan. Mungkin saya Bu Mm-hmm. ingin mempresentasikan summary saya. Ya, Naja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwi dan teman-teman semua. Hasilnya punyanya Deka, ya, itu ada beberapa sumbu, ya. Ininya hasil amplitudonya ada beberapa sumbu tadi sebelum ini. Nah, ini.
Ini kan ada sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu Z. Ya, sebenarnya itu kan frekuensinya kan sama ya, hanya amplitudonya yang berbeda. Ya, nah untuk DVA yang dibuat Mas Deka itu dia hanya meredam translasi dan dia berupa ring gitu, yang radial nanti ketemunya reduksinya berapa, yang tangensialnya berapa, ya itu sendiri-sendiri, ya. Tapi untuk Najah itu dibuat satu, ya, dijadikan satu ini, ya, DVA-nya menjadi satu yang bisa mereduksi tangensial dan radial dua-duanya, ya. Ya, ada persamaan berapa tangensial dan radialnya untuk ini. Untuk ada translasi, ada translasi tangensial, kemudian ada radialnya itu berapa persen. Ya, nanti menentukan kemiringan daripada DVA-nya. Ya, DVA-nya nanti berupa pen. Ya, nanti Ibu jelaskan. Ya, yang penting ini, ya, yang ini bahwa ada dua sumbu yang berbeda. Ya, dua sumbu yang berbeda itu nanti dijadikan satu. Ya, DVA-nya sudah mereduksi tangensial dan radial. Ya, baik, itu tadi sudah banyak yang disampaikan. Boleh izin bertanya dulu nggak Bu? Ya, silakan. Berarti saya tuh yang divariasikan apa ya Bu? Kalau misalnya hanya dibuat satu DVA, berarti saya bukan memvariasikan kayak tadi kan ada peletakan karetnya, jumlah karet karet rubbernya. Nah itu kalau untuk yang saya berarti yang bisa divariasikan kira-kira apa ya Bu? Sama jumlah rubbernya, tapi kalau yang punya alir tadi dia posisinya adalah karet seperti ini, dia begini, ya, dia begini. Tapi kalau punyamu nanti DVA-nya miring, ya, miring sesuai dengan pemakanannya, ya, sesuai dengan pemakanannya, ya, sehingga ada translasi dan ada radial, ya, nanti kan diresultankan, ya, antara translasi dan radial itu nanti diresultankan. Nah, gaya resultannya itu yang mengenai DVA. DVA-nya nanti dibuat miring. Nanti dibuat miring. Nah, miringnya berapa? Ya, nanti tergantung dari persamaannya. Ya, persamaan dari cutting force-nya tadi. Ya. Di sini sudah ada komposisi untuk F tangensial itu. Ini ya, di bawah itu ya, Nah, itu ada komposisi berapa tangensialnya, berapa radialnya, ya, dari situ nanti bisa dicari resultannya, ya, resultan kemudian sudutnya. Ya, paham ya? Ya Bu, paham Bu. Ya, baik. Nah, jadi nanti DVA-nya posisinya miring nanti saja, ya, bukan tapi dia miring. Ya. Baik, berikutnya siapa? Silahkan.
Bu, permisi izin. Validasi, ya nanti bisa diskusi sama Aufa. Intinya seperti yang Ibu sampaikan ke Aufa tadi, ya ada pemodelan, ya simulasi yang dilakukan oleh Reno dan Neneng, kemudian ada eksperimen, ya kemudian kamu membuat simulasi, ya yang sesuai dengan parameter eksperimen, ya nanti dibandingkan, ya gitu ya. Baik. Bu. Izin bertanya terlebih dahulu, Ya. Bu. Untuk tadi kan dari Ibu untuk hasil grafik simulasi nanti kan disamakan dengan hasil eksperimen harus berimpit. Nah, untuk grafik hasil eksperimen itu nanti minta dari punya Mas, ngambil dari punya Mas Iqbal atau bagaimana, Bu? Iya, punyanya Iqbal. Berarti mohon izin share screen lagi ya, Bu. Jadi nanti untuk grafiknya seperti ini ya, Bu? Oh, ini kan untuk eksperimen ya. Untuk RMS-nya, ya rata-ratanya itu sudah ada. Ya, reduksinya berapa kan ada ya. Oh iya, Bu. Oh, yang sudah diolah di Excel itu ya, Bu? Iya, yang sudah diolah di Excel. Ya, baik, Bu. Ya, baik. Untuk selanjutnya siapa yang mau duluan? Saya. Ya, singkat aja ya. Sudah sore. Bu. Kalau tertinggi, ya kita tidak tahu. Ya tertinggi itu tertinggi di mana? Di sumbu X, Y, atau Z? Ya. Tapi kalau optimum itu di antara X, Y, Z itu dia reduksinya di semua sisinya dia besar, ya. Misalnya di sumbu X dia mereduksi besar, ya. Tapi kalau optimum, ya dibandingkan dengan yang lain yang tinggi, kemudian ada yang rendah, maka yang optimum itu kadang di X-nya dia tidak tinggi sekali. Y-nya dia juga tidak tinggi, tapi Z-nya dia juga tidak tinggi, ya. Jadi mereduksinya di titik-titik itu dia sama, ya. Kira-kira mereduksi banyak gitu ya. Ya, tahu ya. Jadi optimum itu adalah di mana di semua sumbu itu dia mereduksi. Ya lebih baik, ya. Tapi kalau maksimum mungkin di salah satu sumbu dia maksimum, tapi di sumbu lain dia kecil, ya itu nggak bagus, ya nggak bagus, ya. Tapi kalau semuanya merata, ya kita milih yang optimum itu. Ya. Baik, ini Lutfi ini kan topiknya meredam aksial ya. Iya, aksial. Aksial. Baik. Di sini yang punya Reno itu dia mempunyai silinder, kemudian ada karet sisi kiri dan kanannya. Iya, Bu. Ya, baik. Ini coba kamu membuat DVA yang berbentuk bola. Ya. Berbentuk bola itu bisa optimum nanti, ya di sisi kiri, di sisi tangensial, radial dan aksialnya, ya. Bentuk bola itu dia akan menyebarkan, akan menerima gaya ke segala arah, ya. Coba nanti mencari berbentuk bola, ya. Ini sama dengan yang punyanya Probo, ya. Iya, Bu. Sama, Bu. Yang punya Probo itu nanti apa? Validasi. Validasi, ya. Bu. Validasi. Lutfi nanti nempel saja langsung ke siapa? Gultom sama Ricky, ya. Kalau Probo itu dia nanti
memvalidasi, kalau Lutfi itu optimalisasi, mencari optimumnya. Ya, Bu. Ya, mencari optimumnya, berapa jumlah dari bolanya. Ya, berapa jumlah dari bolanya. Ya. Oh, Kalau berarti bukan semacam batang yang dilapisi karet ya, Bu. Tapi Iya. langsung bolanya. Langsung bola. Ya, Oh, iya. kalau yang punya Renault dia batang silinder, nanti di luarnya ada karetnya. Iya. Ya. Nah, itu nanti aksialnya tidak tapi kalau bola dia diselimuti semuanya dengan karet, maka ke arah manapun dia akan mereduksi. Nah, itu untuk bolanya itu hanya satu atau berapa bola gitu, Bu? Ya, ini yang akan kita cari. Oh, Ya. iya. Ini yang akan kita cari. Optimumnya itu berapa bola yang akan kita pakai. Iya, Bu. Ya. Jadi Bu, di situ. Izin bertanya, Bu, sedikit. Ya, silakan. Langsung aja, Probo, hampir sama dengan ini. Iya. Ya, kita diskusi. Bu, untuk jurnal sama resume TA-nya itu saya dari punyanya Mas Iqbal, Bu. Jadi hampir mirip lah. Jadi aku pengen langsung diskusi aja, boleh ya, Bu ya? Ya, silakan. Jadi ini kan saya udah beli, Bu. Udah beli istilahnya pelornya yang buat di dalam biring itu, Bu. Oh. Kan saya udah nyari karetnya tuh, Bu, di Jogja itu. Untuk pemodelannya sama buat bikinnya itu kan, Bu, hampir habis kira-kira 1 jutaan gitu loh, Bu. Nah, itu kalau misalnya diganti pakai apa ya istilahnya, kalau di Jogja itu ada kayak bola mainan tuh, Bu, yang kecil, tapi itu buat ngelapisinnya itu nggak apa-apa ya, Bu ya? Apa gimana, Bu? Gimana? Soalnya jadi ada bola mainan, Bu, yang kecil dari karet, itu cuma buat ngelapisin dari bolanya ini. Soalnya saya juga nyari substitusinya, sama tanya bapak saya juga nggak ada, Bu, buat bola yang dari karet yang berat gitu. Gitu. Bola? Jadi yang buat bola yang dari karet tuh kalau saya cari yang di pabrik itu jarang, Bu. Jadi saya sama Mas Gultom kan udah berdiskusi ya, Bu ya. Jadi kayak buat nyarinya itu penggantinya, substitusinya tuh nanti pelor dari biring ini yang ukurannya 15 mili nanti baru lapisin sama karet, Bu. Buat ngejar DVA-nya sama ini buat ngejar masanya, Bu. Kalau kayak gitu boleh nggak, Bu? Soalnya buat bikin barang yang kecil kayak gini berat dari karet tuh apa, Bu, masanya kurang. Ini 15 mili itu 20 gram, Bu, beratnya. Bahannya stainless steel. Itu diameter berapa? 15, Bu, 15 mili. 15 mili. Boring barnya diameter berapa? Boring barnya itu kemarin sesuai sama yang Mas Gultom 15 bikin. mili naik besar lah. Iya, Bu, ini besar. Saya kemarin cuman cuman diskusi sama Mas Gultom, dia juga nyari kan, Bu, belum ketemu, terus saya cariin. Itu pokoknya 15 mili pelornya sama nanti dilapisin tuh kira-kira jadinya 2 milian, Bu. 2 senti. 20 mili gini, Bu. Berarti 1 mili 1 mili. 2 mili 2 mili 2,5. Enggak, Bu. Jadi nanti ininya 1,5 lebar dari pelornya ini, Bu. Nanti dilapisin lagi sama karet. Itu tuh nanti jatuhnya jadi 20 mili atau 20 senti. Iya. Iya, Bu. 2 senti. Iya, 2 senti. Berarti kan ketebalan karetnya kan 2,5. Ketebalan karetnya 2,5 mili. Ya kan 15 kan? Kan 15 sama sama 1 ya, Bu ya? Oh iya, iya benar. Benar, Bu.
satu sisi kan berarti 2 mili, 2,5 mili. 2,5 mili, Bu. Benar-benar. Itu kalau diganti seperti itu apakah boleh, Bu ya? Butuh masa berapa? Masanya berapa? Masanya saya cuman kemarin dikasih tahunya dibilang cuman berat gitu aja, Bu, dari Mas Gultom. Cuman dikasih gambar dari bolanya itu, dari DVA-nya. Itu aja, Bu. Kalau masanya belum dikasih tahu. Ya. Itu kan sebenarnya ada pelor-pelor gitu ya. Itu untuk ini ya, untuk apa? Pistol itu ya? Iya, Bu. Nah, ada kan yang pelor yang kecil-kecil kan sekitar 10 mili gitu kan ada ya? Sebetulnya ini juga ada sih, Bu. Ini kan pelor biring, itu juga ada, Bu, 1 mili. Kayak gitu. Mungkin kalau yang proyektil itu gini sih, Bu, kemarin saya sama Mas Gultom tuh pikirnya kalau misalnya kecil-kecil kayak gitu apakah efektif, Bu? Maksudnya kan dari getaran itu kan dia butuh massa ya, Bu, buat nahan tuh, Bu. Kayak gitu. Makanya saya kalau nggak yang dibiring, kalau yang diproyektil soalnya kayak kurang berat gitu loh, Bu. Ya, gitu kurang sih. Berat itu kan bagimu ya. Tapi untuk DVA-nya sendiri kan dia sudah berarti itu. Ya. Oh ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Jadi gini, ya. Nah, untuk Lutfi sama Probo itu nanti mengambil yang DVA, yang bola, ya. Ya, kamu hitung dulu, kamu lihat dulu frekuensi naturalnya berapa. Ya, frekuensi natural dari boring bar-nya berapa, ya. Efektifnya kita adalah 1/20 kalau kita bekerjanya di frekuensi natural boring bar. Ya. Tapi kalau kita sekitar 300 RPM, ya, itu nanti tolong dihitung berapa frekuensinya. Nah, itu tolong dicari masanya berapa di situ. Ya. Meskipun massa dan K-nya kecil, tapi kalau misalnya dia dioperasikan di permesinan, ya, dia nanti akan menghasilkan atau akan meredam getaran, ya, meskipun massanya kecil. Jadi tidak kok ini terlalu kecil, itu kan prediksimu, ya, tapi kita sebenarnya bisa dihitung, ya, bisa dihitung berapa yang kita, ya, meskipun itu kecil, ya, dia bisa meredam. Ya, berat boring bar-nya berapa dulu, ya, nanti 1/20-nya berapa, nah itu harus lebih kecil dari 1/20. Ya, jadi untuk Probo itu kan kamu validasi. Kamu validasi atau kamu eksperimen? Jadi saya arahnya tetap eksperimen terus validasi, Bu. Ya, ini kan si Gultom sudah eksperimen, ya. Nah, kamu nggak apa-apa kalau mau eksperimen nanti gandengan sama Lutfi. Lutfi itu juga simulasi. Ya, Lutfi simulasi, kamu eksperimen, tapi tetap sama untuk bola, ya. DVA bola. Bisa saja bola, ya, kamu cari bola yang logam sama bola yang karet, ya. Jadi susah untuk membuat menyelubungi itu, ya. Kita buat
bolanya logam sama karet. Ya, ada logam dan ada karetnya. Jadi, Ya, diselang-seling, dijejer-jejer gitu. jadi dua bahan itu aja ya, Bu? Ya, Iya, Bu. ya, yang untuk Gultom, ya, dia sudah mempunyai topik itu, ya, biarkan aja dia biar mencari ini. Ya, kalau kamu membantu ya nggak apa-apa ya, mencarikan ini apa bola yang ada karetnya. Ya, untuk yang bola itu dia logam, terus kemudian Ibu arahkan untuk membeli proyektil yang karet, ya, kemudian di dalamnya nanti dibelah, ya, diambil dalamnya, kemudian diisi sama ball bearingnya. Ya, bearing itu nanti diisi sama itu, baru ditutup lagi. Ya, kalau itu memang terpaksanya begitu. Ya, tapi kalau topikmu, ya, kalau mau mengambil itu silahkan, ya, nanti gandengan sama Lutfi, ya, apa yang nanti divariasikan. Itu Probo sama Lutfi, ya, langsung aja Ibu gandengan gini, ya, silahkan diskusi. Ya, karena Probo pengennya eksperimen, ya, Lutfi simulasi. Ibu pikir kemarin kalau validasi ya berarti simulasi, ya, eksperimennya sudah di Gultom tadi. Paham, Bu. Ya. Jadi kalau validasi lebih ke arah simulasi, Bu, ya? Iya, iya. Dia memodelkan ulang. Ya, memodelkan ulang. Nanti kalau dua-duanya kamu lakukan eksperimen dan simulasi itu berat sekali ya. Iya, Bu. Ya, gitu ya. Lutfi sama Probo silahkan membuat variasi sendiri. Ya. Apakah seperti tadi dalamnya logam kemudian karet ataukah diselang-seling susunannya? Karet logam karet logam. Ya, untuk ini untuk eksperimennya itu bisa dibeli itu proyektilnya, ya, kita nanti beli si siapa Gultom sudah sanggup, ya, nanti kita beli sekitar 20 nanti paruan itu kemarin, ya, gitu ya. Ya, Bu. Ya. Baik. Berikutnya tinggal siapa? Rianti belum? Iya, Bu. Semakin sore semakin dingin, Rianti. Iya, lagi hujan. Lagi hujan. Ya. Apa-apa. Silakan. Jadi saya izin langsung share screen aja, Bu. Ya. Nah, nanti tolong dibuat optimal design dari boring bar, ya, optimal design dari boring bar yang menggunakan DVA itu mempunyai dimensi berapa, ya, dari boring barnya, ya. Jadi kamu tentukan dulu DVA-nya. Kalau ini kan DVA-nya tetap, ya. Yang divariasikan itu L per D-nya. Yeah. Nanti, ya, Ibu minta ada grafik yang 3 dimensi, ya, yang menggambarkan L per D-nya 9, ya, untuk variasi RPM, ya, RPM, kemudian apa di sana, ya. Ya, nanti ketemu puncak-puncaknya. Ya, kemudian yang L per D 7, 8, ya, 9 tadi punya grafik sendiri. Ya. Nanti optimalnya di mana? Ya, nanti ada
ada irisan ya, kita nanti pikirkan lagi, ada irisan bahwa untuk luasan yang stabil itu dimiliki oleh boring bar dengan L berapa? Ya. Coba belajar yang punyanya Mas Dika. Ya, bagaimana dia mencari luasan yang tadi irisan tadi. Ya, yang irisan yang gambarnya gini ya. Ya, pokoknya yang punyanya Mas Dika yang ada magentanya tadi ya, potongan di ini ya, tolong nanti dipelajari itu. Ya, jadi untuk L per D berapa ini? 7 apa 6? Mulainya apa? 6, 7? Kalau dari Mbak Tiara kemarin kalau nggak salah juga 6, mulai dari 6 Bu. Oh ya, boleh. Mulai 6, 7, 8, 9, 10. Nah ya, dibuat gambarnya, ya, gambarnya untuk sistem reduksinya bagaimana, ya, lebih mereduksi yang boring bar yang L per D berapa, ya. Paham ini, Rianti? Ya, jadi nanti kita iriskan, ya, kita buat irisan daripada luasan daerah stabil, ya, untuk masing-masing boring bar. Ya, DVA-nya tetap, tapi boring bar-nya berbeda, ya. Paham ya? Jadi nanti setiap variasi kamu mempunyai grafik, ya, frekuensi natural itu, ya, kemudian kita potong daerah stabilnya di mana. Ya, daerah stabilnya di mana, ya, kemudian dari 6, 7, 8, 9, 10 mana yang paling besar, ya, mana yang efektif, ya, yang optimal, ya, untuk pemakaian di semua RPM, ya, kemudian semua cutting force, ya, mana yang paling optimal, ya. Baik, itu nanti. Mau bertanya untuk yang mencari irisan tersebut, yang mencari irisan paling optimal itu bisa menggunakan referensi TA-nya siapa ya Bu? Nugraha Merdekawan. Nugraha Merdekawan itu tadi siapa yang sudah refer di situ, Aufa kalau nggak salah, ya. Itu sudah di situ Aufa sama Alir ya, ya, Alir, ya, itu tadi ada. Mungkin juga saya itu ya Bu, paparkan terkait jurnal yang sudah saya baca. Singkat saja sebentar. Jadi untuk jurnal yang saya baca kemarin, yang ini Bu, saya udah mendapatkan 2 jurnal, tapi kalau yang jurnal bahasa Indonesia ini saya pikir agak kurang relevan ya Bu, karena ini benar menggunakan DVA, tapi dia langsung pada mesin ignitor cooling fan. Kalau nggak salah juga Mas Mbak pernah mengarsipkan ini di drive TA-nya, tapi nggak tahu digunakan atau tidak. Kayaknya nggak pernah digunakan ya. Iya, jadi saya membaca jurnalnya, meresumnya yang terutama yang ini Bu, yang Optimum Design of
dynamic vibration absorber simulation approach seperti yang tadi dipaparkan sama apa ya, Aufa atau Hani, yaitu. Jadi untuk sekilas saja, ini jurnal dari AZ Pahpute dan TB bahwa ini juga digunakan sama Mbak Tiara sama Mas Vito juga. Jadi untuk garis besarnya pada jurnal ini yaitu pemberian massa tambahan pada boring bar dengan rasio L per DO yang besar dapat mengurangi getaran berlebih yang terjadi. Nah, untuk introduction-nya juga terkait DVA itu seperti apa. Lalu di sini menggunakan DDVA, di mana DDVA ini diharapkan memiliki respon yang jauh lebih rendah daripada DVA tidak teredam dengan rentang frekuensi operasional yang diperluas. Seperti itu. Lalu bab 2-nya ini ada gambar 2DOF DVA. Jadi DVA-nya atau sebagai absorbernya itu ditaruh di atasnya sistem utama. Lalu langsung ke bab 3-nya yaitu menggunakan Simulink sehingga didapatkan tabel hasil ini response of primary and absorber system. Langsung ke bab 4-nya yaitu adalah sebentar saya mencatat. Langsung ke pembahasannya yaitu di mana ini dapat dilihat untuk gambar grafik yang garisnya warna hijau ini adalah respon dari sistem utama tanpa penambahan bantuan sistem. Jadi awalnya seperti ini hingga nanti menjadi seperti ini respon dari sistem utama setelah penambahan massa bantu. Seperti itu. Jadi massa penyerap yang lebih besar memisahkan dua frekuensi natural lebih lebar sehingga menghasilkan jangkauan operasi yang aman. Tetapi yang perlu diingat adalah absorber yang lebih besar sangat tidak praktis terutama untuk mesin yang besar, Bu. Seperti itu. Jadi selanjutnya adalah ini bisa dilihat pada gambar 5 yaitu respon dari sistem utama dengan damping. Didapatkan mass rasionya 0,2, damping rasionya 0,25 dan tuning rasionya 0,7 hingga 0,8. Dan ini respon dengan mu atau mass rasionya 0,2, damping rasionya 0,25, tuning rasionya 0,7 hingga 0,8. Dan ini untuk sistem yang yang bedanya yaitu damping rasio 0,125 dan tuning rasionya yaitu 0,9 hingga 10. Di mana perbandingan hasil gambar di atas yaitu memilih rasio penyetelan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hanya peningkatan redaman dapat mengurangi respon tetapi juga dapat mempersempit jangkauan operasi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk peredam getaran dinamis teredam atau DDVA itu peningkatan rasio massa menghasilkan respon yang berkurang dari sistem utama. Sebaliknya respon sistem absorber meningkat dengan meningkatnya redaman. Begitu pula peningkatan rasio penyetelan menghasilkan peningkatan respon sistem. Jadi pemilihan parameter desain membutuhkan optimasi. Cukup, Bu. Untuk yang jurnalnya Pahpute itu seperti itu, Bu. Iya, tidak apa-apa. Jurnal Pahpute ini dipakai sebagai dasar DVA, tapi ini sangat inilah. Ini seperti yang ada di buku RAO, ya. Oh iya. Ada yang di buku RAO itu adalah seperti Pahpute ini, ya. Iya. Jadi dia hanya menelitinya sebatas
yang ada di buku RAU, kemudian dia disimulasikan, ya, kemudian hasilnya begitu, kemudian disimpulkan, ya. Tidak apa-apa sebagai ini pengetahuan, ya, tapi lebih baik Anda cari yang sesuai dengan topik Anda, ya, yang DVA, yang di permesinan seperti yang tadi punyanya Lili, itu juga bagus ya, seperti kayak gitu ya. Tolong dicari lagi, masih banyak lagi DVA yang di boring bar atau di mesin-mesin yang lain. Ya, baik Bu. Jadi untuk Rianti topiknya ya tadi sudah Ibu sampaikan, optimalisasi untuk pemakaian boring bar dengan variasi L per D. Sudah kebagian mempresentasikan, kemudian sudah jelas apa yang harus dikerjakan, ya. Ini sudah mulai fokus, ya, mulai fokus apa yang harus dicari untuk mencari jurnal, baik itu apa untuk besaran-besaran dan lain-lain, ya, itu sudah lebih fokus, ya. Harapan Ibu minggu depan ya sudah ada hasilnya lagi, ya. Ya, karena sudah ada topik dan apa yang Anda kerjakan, Anda silakan membuat pendahuluan, ya, membuat pendahuluan untuk apa Anda meneliti, ya, untuk apa Anda meneliti itu. Ada 3 paragraf. Paragraf pertama itu adalah latar belakang, ya, langsung ke fokus, ya, langsung ke fokus permesinan, ya, tidak usah getaran itu adalah bla 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 bla, nggak usah. Jadi kalau getaran yang ada di proses boring itu kenapa, ya, harus bagaimana, itu nanti menyebabkan apa sehingga Anda perlu DVA. Ya. Apa yang pernah dilakukan orang lain, ya, bahwa orang lain pernah membuat begini-begini pada DVA itu untuk proses boring, ya. Nah, Anda ingin meneliti tentang apa, ya, itu paragraf kedua. Paragraf ketiga, ya, sebutkan penelitian Anda, ya, bahwa saya akan melakukan eksperimen. Kemudian hasilnya yang diharapkan apa? Hasilnya apakah reduksi, ya, apakah daerah stabil, ataukah yang lainnya? Ya, cuma 3 paragraf saja, ya, enggak usah terlalu muter-muter, langsung ke topik, ya. Baik, itu untuk tugas minggu depan, ya. Sekalian difokuskan, Anda sudah punya draftnya akan bicara apa, ya, di bab 1, ya, untuk pendahuluan, ya. Ya, mungkin minggu depan belum jadi itu, ya. Ibu biasanya 2 minggu untuk menulis itu, ya, memberikan waktu 2 minggu untuk menulis itu. Nanti Ibu periksa, kalau belum fokus ya Ibu kembalikan, kalau sudah fokus Anda nanti ke permasalahan, ya. Ya, ini sudah minggu keempat, ya, sudah fokus, ya, sesuai dengan jadwal yang kita tentukan kemarin.
Baik, rasanya sudah cukup lama ya. Ya, yang lapar ya sedang makan, ya, yang pengen ngopi yang ngopi, yang pengen tidur sudah sore ini. Ya, baik, itu aja ya. Kita ketemu minggu depan, ya, jaga kesehatan.